Ada sosok perempuan cantik, Weni Aryani, yang mengaku mempunyai anak dari aktor tersebut, yaitu Reski Aditya. Ada 4 of Wands, ada 4 kayu. Dari penerawangan mata batin saya bahwa anak dari Mbak Weni Aryani ini merupakan anak dari Reski Aditya. Saya boleh kalah dan keke di pengadilan. Cuman yang saya pengen dengar pesan buat Reski gitu ya. Saya pengen dengar dari mulut Reski bicara bahwa benar, keke bukan anak dan darah daging saya. Saya langsung aja ya, para netizen, kemana-mana. Jujur saya melihat ternyata Mbak Weni ini kemana-mana sama Nyai. Ada sosok Nyai ya di tanah. Hai para netizen, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hart Kumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Ya. Episode kali ini sangat berbeda dari episode sebelumnya, ya. Karena dari sekarang saya sudah gemetaran, ya, sudah dingin, ya. Karena di sini saya berhadapan dengan 2 sosok. Yang pertama sosok manusia, yang satunya lagi sosok pendampingnya. Pasti kalian semua sudah tahu ya, salah satu aktor ternama ya, yang belakangan sudah mulai menghilang dari layar kaca karena sibuk dengan rumah tangganya ya, terjerat kasus hukum ya. Terjerat kasus hukumnya adalah ada sosok perempuan cantik ya, Weni Aryani, yang mengaku mempunyai anak dari aktor tersebut. Pasti kalian sudah bisa menebak, yaitu Reski Aditya. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Mbak ya. Tapi yang saya lihat Mbak Weni tidak sendiri. Ya, saya tidak berdua. Ya, saya dari awal jarang Mbak, biasanya langsung opening langsung aja. Ini beneran nih? Ya, bisa lihat. Oh iya. Bisa lihat basah. Karena Mbak Weni itu kemana-mana, saya langsung aja ya para netizen, kemana-mana. Jujur saya melihat ternyata Mbak Weni ini kemana-mana sama Nyai. Oke. Makanya sebelum on cam saya sempat tanya tadi, Mbak orang mana? Oke. Sunda. Ada sosok Nyai ya di tanah. Tapi baik kan? Iya baik. Oke. Cuman memang Jadi takut. ini memang dia sosok Nyai perempuan cantik ya, sama seperti Mbak Weni, yang dia memang kalau menurut saya dia ini kalau misalkan ada sosok laki-laki, beliau ini lebih senang. Oh oke. Alasannya? Jadi kalau misalkan dengan perempuan, dia ada batasan, dia kurang. Ya. Ada beberapa sosok manusia perempuan yang dia sukai berdasarkan dari aura sama isi hatinya. Si Nyai tahu. Tapi kalau misalkan dia suka, dia akan terus nempel. Sorry Mas Kumai, ini maksudnya dari leluhur gitu Dari kan? leluhur. Oh, okay. Dari leluhur. Pihak ayah atau pihak ibu kalau boleh tahu? Pihak ayah. Oh, oke. Ya. Jadi kalau misalkan ini selesai, saya pulang Nyai, jangan ikut saya. Jangan, ya. Nggak apa-apa temenin Mbak Weni kemanapun, dijaga, didampingin, karena bagus, positif. Oh gitu ya? Iya. Artinya kalau ada orang jahat, ada apa, terhalangi. Oke. Ya. Amin. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah para netizen, Mbak Weni ini sekarang masih sampai detik ini ramai diperbincangkan. Ya, perihal, aku panggil Mbak Weni ya, biar sopan. Mbak Weni ini mengaku telah memiliki buah hati dari Reski Aditya. Nggak usah berlama-lama. Yang pertama Mbak, nanti yang Nyai kita bahas ya. Oke, yang Nyai agak sini dulu. Yang pertama, saya sebenarnya karena Nyai agak kurang konsen netizen ya. Di mana sih Mas, di sini? Iya, di sini.
Oke. Tapi dia ke sini, ke saya. Kenapa nggak ke sini atau ke sana? Oke. Oke, para netizen, jadi gini, kasus terakhir Mbak Weni Aryani mengaku telah memiliki anak dari aktor Rezky Aditya. Nah, namun Rezky Aditya mengelak, tidak mengakui. Ya, pertama itu. Kedua, Mbak Weni sudah menempuh jalur hukum dan ternyata dari beberapa info di media, hakim tidak tidak menyetujui, tidak memberikan intinya di PN negeri itu kita kalah. Artinya kita tidak diberikan kesempatan untuk pembuktian tes DNA maupun sumpah pemutus. Yang artinya belum ada pembuktian. Jadi menang atau kalah buat saya biasa aja karena pembuktiannya belum terjadi. Betul. Satu-satunya cara untuk tahu di kasus saya ini adalah tes DNA, nggak ada lain. Kalau cuma sekedar foto kan, foto sama fans ya nggak. Kalau sekedar foto, saya sering foto sama anak-anak gitu kan. Satu-satunya pembuktian adalah tes DNA. Disinilah saya merasa tidak mendapat keadilan. Tapi it's okay, lanjut Mas. Mbak, coba dari tim Mbak, kuasa hukum segala macam naik nggak? Kita naik banding, gitu sudah diajukan kemarin. Dan info yang saya terima juga benar nggak Mbak? Katanya Mbak juga menuntut menggugat uang senilai 17,5 miliar. Kurang Mas, harusnya sih 100-200 miliar lah. Jadi gini, balik lagi ke 17 miliar. Dalam gugatan perdata, perbuatan melawan hukum, itu ada yang namanya kerugian imaterial dan material. Imaterial senilai 10, ini saya ulang-ulang ya Mas, jangan bosen ya. 10, yang which is itu 1% itu tidak akan dikabulkan 10. Yang 7 miliar adalah hak anak gitu kan. Tapi bicara 7 miliar hak anak, kalau Mas sudah berkeluarga, sudah punya anak, anak tuh tidak ternilai sebetulnya. Itu kan tidak ternilai. Tapi yang lebih dibutuhkan oleh seorang anak itu kan kasih sayang, perhatian. Betul nggak? Kalau soal sekolah segala macam itu kan tergantung kemampuan dari orang tua. Ya. Jadi sekali lagi jangan balik ke angka nilai lah. Siapa sih di sini yang anaknya mau dinilai? Mungkin Masnya ada yang punya anak gitu kan. Saya belilah misalnya 1 miliar, 2 miliar nggak akan ada yang mau. Jadi anak itu unvalue buat saya. Dan saya yakin buat semuanya juga pasti sama. Betul. Oke. Tes DNA. Berarti ini seru nih, buka kartu ya. Iya. Saya gini Mbak, sebelumnya saya pernah membahas tentang ini. Betul, aku nonton. Nonton ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Lebih jauh lagi. Saya juga semakin penasaran. Ya. Mungkin juga coba Nyai kasih tahu ke saya. Nyainya umur berapa sih? Nyai ini udah ribuan Mbak. Oh gitu. Udah lebih dari ribuan malah. Udah, kalau dari leluhur Mbak Weni ini udah jauh banget. Udah jauh banget. Mesti butuh konsentrasi lebih jauh lagi untuk tahu medium sama Nyai ngobrol. Tapi nanti. Mungkin nanti malam atau besok malam saya undang Nyainya. Para netizen, sekarang saya akan membuka kartu tarot untuk melihat satu pertanyaan perihal yang terjadi antara Mbak Weni dan Rezky Aditya. Mbak boleh ambil satu kartu Mbak, bebas yang mana aja di sini. Yang bintangnya paling terang, bismillah. Buka. Ya. Oke. Ada 4 of Wands, ada 4 kayu di sini. Ada 4 kayu ya di kartu tarot ini Mbak. Metode kartu tarot. Ya. Sebagian para tarot reader, pembaca tarot semuanya ada yang belajar dan lain-lain, pengertian segala macam. Tapi saya berbeda dengan semua orang di luar sana karena dari kartu ini saya coba satukan dengan apa yang saya lihat dari 4 kayu tersebut. Yang pertama ini dari sisi penglihatan penerawangan.
dari apa yang saya lihat dari penerawangan mata batin saya bahwa anak dari Mbak Weni Aryani ini merupakan anak dari Reski Aditya. Oke. Itu kartu itu kebukanya begitu ya? Iya. Yang kedua, dulu Mbak Weni udah habis banyak. Iya. Memang di pemberitaan memang jelas, Ya. ya tertulis jelas segala macam. Saya juga tahu. Tapi saya melihat dari penerangan saya jauh lebih dalam, habisnya habis-habisan. Ya pengorbanannya udah banyak. Mbak Weni sendiri. Ya. Mau percaya atau tidak terserah. Ini dari sisi penerawangan. Ya. Iya. Untuk para netizen juga ya terserah ya Mbak ya. Yang percaya boleh percaya, tidak ya terserah. Tapi kalau terjadi, ya jangan ngomong gitu. Terus saya juga menangkap ada perpisahan ya, dari sisi sebelah sana, dari yang di sana ada perpisahan, ada perceraian dari penerawangan saya. Kalau tidak mau berpisah, kalau tidak mau bercerai, ya doa dari sekarang, minta sama yang di atas. Makin rame kalau mereka cerai antara saya, Mas. Naik lagi, Oke. nanti muncul lagi. Mbak Weni itu akan muncul lagi nanti. Amin. Saya diarahkan untuk menggambar sosok laki-laki. Sosok laki-laki ini dia kepalanya agak pelontos ya, ada rambut sedikit ya, alisnya cukup tebal, hidungnya mancung ya, matanya agak sipit ya, matanya agak sipit, postur tubuhnya tinggi ya, agak pelontos tapi rambutnya ada sedikit, postur tubuhnya tingginya lebih dari 175 cm lebih kurang. Dia berdarah Sunda, berkulit kuning langsat. Ini saksi hubungan antara Reski Aditya dan Mbak Weni Aryani. Sosok laki-laki ini dia dari kalangan entertain ya. Laki-laki berkulit kuning langsat, berdarah Sunda, tingginya 175 cm, rambutnya agak sedikit pelontos tapi ya masih ada rambut, tingginya, badannya tinggi segala macam. Ini kalau dia melihat, kalau siapa menonton, kamu itu saksi. Ya. Saksi hubungan, kedekatan, ya, segala macam sampai ke dalam-dalamnya antara Reski Aditya dan Mbak Weni Aryani. Ya. Tapi tidak mau buka suara. Speak up ya. Ya, tidak mau speak up. Sosok ini. Saya sebut inisialnya. Mau Mbak? Boleh. Ya, inisialnya tengah aja. I. Dari kalangan entertain. I. Bukan depan ya. Ini di tengah. Artis lama ya. Ya. Lama. Lagi belajar agama kayaknya. Ya. Ya, ya. Oke. Tapi terserah ya Mbak ya, dia mau speak up atau apa. Yang pasti saya melihat sosok ini adalah saksi hidup. Masih hidup orangnya soalnya. Sudah mengarah-ngarah religius. Iya. Ya, saksi ya.
Di tengah-tengah namanya ada huruf I. Kalau saya sebut depannya, ya gampang nanti. Iya. Biar kalian tebak-tebakan. Toh dari kasus hukumnya juga pengadilan masih tebak-tebakan. Oke. Pengadilan sih nggak tebak-tebakan, Mas. Pengadilan sudah memutuskan untuk tidak mengabulkan. Tapi kan belum ada pembuktian, gitu kan? Maksud saya tebak-tebakannya ini dari netizen melihat pemberitaan kasus hukum ya, Mbak ya. Ya. Oke. Yang ini cukup. Sekarang, Mbak, gini. Apakah jadi gini, saya juga pernah membaca salah satu komentar dari para netizen ya, yang julid-julid ini. Mereka juga sempat ada yang bilang, apakah Mbak Weni Aryani ini naik banding lalu tidak diterima dan lain-lain, apakah karena melihat salah satunya masa lalu Mbak Weni yang saat itu pernah divonis masalah hukum. Ya. Itu pernah Mbak ada? Pernah ada. Pernah ada. Berapa 2015 yang lalu. Cuma begini ya, kalau masalah saya disangkutkan, jadi anak itu punya hak berdiri sendiri tanpa melihat kesalahan dan masa lalu kedua orang tuanya. Ya, betul. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Betul. Kita tidak menanggung dosa orang lain, benar nggak bro? Betul. Iya kan? Jadi anak saya tidak ada hubungannya. Kalau kita mau banding, mungkin lebih dilihat kalau itu diterima atau tidak dari bukti-bukti yang ada, ya kan? Saksi yang mumpuni, itu akan lebih dilihat ke situ. Betul. Dan saya ingat pasal 3 Undang-Undang Anak itu, seorang anak berhak mengetahui siapa ayah dan ibu biologisnya. Dia punya hak atas itu. Betul. Iya, betul. Ya apapun itu, pernah masa lalu apapun itu, ya jangan disangkut pautkan karena ini masalah anak udah. Betul. Jadi mau orang tuanya siapapun pernah punya salah apapun, anak tetap memegang haknya sendiri, gitu loh. Jadi tidak ikut dari kesalahan kalau orang tuanya, nggak ada ngaruh gitu kan. Tapi namanya kebenaran itu pasti akan terungkap. Ya. Cepat atau lambat. Ya. Boleh Mbak satu kartu lagi Mbak? Three of Wands, ya. Di sini para netizen ada 3 kayu, lalu ada sosok laki-laki di sini berdiri. Ya. Saya melihat saat ini, ya, di dalam lingkaran aktivitas kehidupan perjalanan Mbak Weni ini ada sosok laki-laki, ya mungkin yang di sebelah sana, ya, yang sedang berpikir. Gelisah. Jadi yang di sebelah sana ini gelisah, ketakutan, bingung, menimbang maju atau mundur. Masih di posisi itu. Ya. Mau dia ini mau, ada perasaan dia, ada hati dia, ada pikiran dia untuk mengakui. Ya. Cuman sudah terlanjur jarak dia, sudah terlanjur ada jarak laut yang sangat luas. Jadi kalau dia mengakui maka dia harus menyelam ke dalam laut, ya dalam. Kalau dia sampai dia selamat, kalau enggak dia tenggelam. Jadi balik lagi ke dia, itu yang dia pikirkan. Ya. Ya. Kalau dia ngaku ada laut yang luas yang harus dia seberangi. Tapi saya melihat dari sosok sebelah sana, ya Reski Aditya. Sudah ada di sini dia untuk mengakui sebenarnya pertimbangan itu. Makanya gitu kan, kalau saya boleh nambahin, saya boleh kalah dan keke di pengadilan. Cuman yang saya pengen dengar pesan buat Reski gitu ya. Saya pengen dengar dari mulut Reski bicara bahwa benar keke bukan anak dan darah daging saya. Gitu. Ucapkan itu ya? Ucapkan itu dari mulut Reski dan saya pengen dengar. Dan sampai detik ini sebenarnya belum pernah tuh dia terucap. Setahu saya dia tidak mau diwawancara ya gitu, masalah hal ini kan. Nggak pernah ada keluar wawancara Reski. Mbak coba Mbak tulis di sini. Boleh nggak tulis di sini huruf kapital Reski Aditya?
Reski Aditya. Ini saya contreng. Tulisan dari Mbak Weni ini, Reski Aditya, saya contreng karena saya melihat ada keyakinan, ada kebenaran, ada tidak ada yang ditutupi, tidak ada kebohongan dari Mbak Weni Aryani. Ya, ini saya melihat dari aura tulisan Mbak Weni. Nah, kalau dari aura wajah Mbak Weni sendiri, mau dilihat nggak, Mbak? Boleh dong. Boleh ya. Semoga bagus ya. Pertama, Mbak Weni Aryani ini auranya berwarna jingga. Berwarna jingga, terang, Mbak. Terang, cerah, bagus. Ya. Banyak orang tertarik, banyak orang suka. Ya, semuanya dalam arti positif. Ya. Baik laki-laki juga banyak yang kesandung, kecemplung. Ya, artinya suka dengan Mbak Weni Aryani. Ya. Aura Mbak Weni ini berwarna jingga itu menarik orang-orang untuk mendekat. Ya. Ada beberapa manusia yang auranya itu malah membuat orang jadi malas. Oh gitu ya? Ya, jadi malas dekat. Tapi beberapa orang ketika dia melihat pertama kali, first impression dia ketemu Mbak Weni Aryani, itu langsung ketarik dengan sendirinya. Karena aura itu? Karena aura itu. Dan aura ini berasal dari hati dan pikiran Mbak Weni sendiri. Ya. Setiap manusia ada baik, ada buruk. Ya. Tapi sosok Weni Aryani ini sendiri saya melihat banyak baiknya. Amin. Ya. Kalau buruk pasti ada. Saya juga ada buruk. Ya. Ada. Nah, kelam juga ada. Tapi banyak baiknya, banyak bagusnya. Yang membuat beberapa manusia agak sedikit menjaga jarak dengan Mbak Weni ini adalah aura dari Nyai. Oh. Aura dari Nyai, pendamping dari Mbak Weni. Ya. Contohnya saya sedikit dari awal saya sudah bilang ya, ini ada batasan di saya, ada beberapa hal yang masih harus nggak boleh ditutup sama beliau. Ini boleh, ini nggak boleh segala macam dan lain-lain ya sama si Nyai, karena beliau ini menjaga. Ini beneran ya, bukan settingan ya? Oh enggak. Serius, jadi takut. Beneran. Oh beneran ya? Iya. Ini jadi dia ada sosok leluhur penjaga yang dia keturunan saya, ini saya nggak boleh untuk dilihat banyak-banyak, nggak boleh untuk dijaga gitu-gitu, nggak boleh. Ada beberapa yang boleh kasih tahu yang benar dan lain-lain, tapi ada beberapa hal yang harus ditutupin dari sosok Nyai tersebut. Dia ini agak ngebungkuk sih, Mbak. Rambutnya di kayak semacam disanggul ya, digelung gitu. Udah uban, putih, dadanya agak ngebungkuk. Bajunya kebaya, ya semacam kebaya ya, baju-baju kayak orang. jarik-jarik ya, gitu kali ya. Iya, gitu. Pakai kain, ya. Dia pakai kain. Tidak ada tongkat dia. Cantik. Beliau ini saya bukan pelukis jadi tidak bisa menggambar secara detail, tapi yang pasti lebih kurang, Mbak, seperti ini beliau. Nyai ini ya umurnya 2000-an tahun ya, dia pakai kain, bajunya jarit kebaya gitu, agak ngebungkuk, ininya digelung, rambutnya ubanan segala macem. Ini sosok ini memang sudah menjaga Mbak Weni sejak lama. Ya. Positif, bagus, baik. Jadi salah satu yang dia lakukan adalah misalkan ada hal-hal buruk yang menyerang kehidupan Mbak Weni, badan Mbak Weni ya, katakanlah hal-hal hitam, mistis, santet, teluh dan lain-lain, itu terjaga, dihalangi sama dia, Mbak Weni, dijaga sama dia. Jadi itu bagusnya, itu positifnya. Ya.
apapun itu serangan ya, yang mistis, hitam, kelam, santet, teluh segala macam, Mbak Weni ini terjaga karena ada sosok nyai tersebut ya. Nah, yang akan diterima oleh orang-orang yang sudah menzolimi Mbak Weni sendiri ini bahaya, berat ya, bisa sakit ya, bisa lumpuh ya, mukanya bisa stroke, miring ya. Ini yang saya lihat dari orang, saya melihat ada sosok laki-laki yang dalam hitungan hampir 10 tahun ke depan ada yang benar-benar jatuh sakit, menderita ya, karena efek sudah melukai hati keturunan nyai tersebut, yaitu Mbak Weni Aryani ya. Ada kelumpuhan, ada mukanya mengot ya, kehidupan sulit ya, sendiri ya, laki-laki. Tapi emang pernah ada Mas, dalam kalau Mas Kumai lihat itu yang pernah kirimin saya aneh-aneh gitu, mistis zaman dulunya mungkin ya? Pernah. 2015, 2016 masih ya, rekan bisnis ya, ada artis juga laki-laki, ngepelet juga ada, pelet, dia melet Mbak Weni ya, tapi nggak kena ya karena ada nyai ya, dijagain. Ngirim yang buruk-buruk juga, bikin Mbak Weni sakit, kena, pernah. Saya sekali pernah mau cerita nih, saya tidak pernah berhubungan dengan hal goib gitu ya, kan anak milenial pada zamannya gitu. Cuma ada satu kejadian Mas yang, saya di kamar gitu kan, kebetulan waktu itu lagi sholat subuh kan, kalau sholat subuh kan jam 5:30 udah mata kebuka dong gitu kan. Ini true story, baru sekali ngalamin yang aneh kayak gitu. Saya punya jendela kamar, tapi bukan jendela benar, hiasan aja gitu. Ada sinar warna putih kebiru-biruan nabrak tembok depan saya. Sampai sekarang sih nggak tahu itu apa. Itu tahun berapa Mbak? 2013, 14an gitu deh. Itu nabrak tembok depan saya kayak kilat, tapi bukan kilat. Ya kan nggak mungkin ya kilat datang ke kita gitu kan. Itu pernah tuh sekali aja kayak gitu. Oke. Di tahun itu lebih kurang di atas 2013 yang saya tangkap, 2013 ke atas, Mbak Weni itu pernah sempat kena karena saking kuatnya. Ya. Dia pakai dukun tuh saking kuatnya, nembus. Oh gitu. Kena sakit tapi sebentar. Jadi ada perlawanan lagi. Itu hal yang nggak baik berarti itu ya? Itu nggak baik ya. Dia sinar putih itu. Iya. Oh. Itu bukan yang dari itu, maksud saya bukan yang dari sinar putih ya, kemungkinan itu, tapi sejauh ini yang saya tangkap memang 2013-2014 tuh sempat kena sakit, berasa malas aktivitas, sakit, lemas segala macam. Itu salah satu efek yang hampir menembus Mbak Weni, tapi akhirnya dibuang lagi, dibantu oleh pendamping, oleh leluhur. Hidup lagi ya kan, mau mati hidup lagi. Iya. Terus sekarang pun masih ada Mbak. Sekarang ini Februari 2022 masih ada. Saya melihat di daerah Jawa Barat, kabupaten inisialnya S, Kabupaten S di Jawa Barat. Ada di pedalaman, di hutan, di gunung, dukun, sajen, ya, kafir, datang dia ke sana, perempuan, laki-laki, bertiga, berempat, bawa mobil, bawa fotonya diambil dari internet, fotonya foto Weni Aryani, dia bawa ke sana, dia serang. Ya, kejadiannya tahun kemarin 2021 Oktober 2021 ya, pertengahan tahun dia datang ke sana, bawa foto Weni Aryani, diambil dari internet, di print, dikasih ke dukun tersebut, dukun ya.
R. R ya. Saya menangkap inisial R. Kalau saya di penerangan saya yang saya lihat, yang saya tangkap itu ada inisial R yang masuk dalam sangkut paut datang ke dukun tersebut ya di Kabupaten S di Provinsi Jawa Barat ya. Dia datang berempat, salah satunya ada yang R inisialnya, bawa foto dia ya. Gini Mbak, kalau saya nggak pernah takut apapun di dunia ini. Nggak ada satupun saya takut kecuali orang tua saya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi serangan apapun itu segala macam nggak ada yang harus kita takut. Karena kita masih punya Allah ya. Betul, minta pertolongan. Betul. Asal nggak lupa ibadah dan lain-lain. Kita lihat ya Mbak ya. Dari kartu tarot untuk Keke. Boleh Mbak ambil satu, bebas. Kartu yang saya ambil ini kartu The Shadow Side. Yang kedua Ten of Cups, of Family. Kehidupan anak Mbak Weni ini Keke ya, tumbuh besar menjadi anak yang bahagia, senang, berguna. Sisi kelamnya, di balik kebahagiaan dia nanti dihantui dengan laki-laki di masa lalu. Kalau saya menangkap dari sini ya, banyak laki-laki yang mendekati, yang mau dekat dengan Mbak Weni. Hati-hati Mbak.